Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرسون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi kalimat hadis tadi itu Fa'inna astaqal kalam, sebaik-baik perkataan itu kalamullah, Al-Quran. Ini harus dipahami, tidak ada yang lebih baik dari Al-Quran. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk yang datangnya dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang menyuruh Nabi adalah Allah. Ini juga standar tingkatan bahwa setelah Al-Quran itu As-Sunnah. Setelah Allah, Rasulullah SAW. Syahadat setelah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selalu begitu. Ini standar cara berpikir yang benar. Sehingga akidah-akidah yang sesat itu tidak akan pernah bisa masuk. Gitu loh. Apapun tidak akan pernah bisa masuk. Syiah, Jil dan sebagainya itu tidak akan pernah bisa masuk. Yang menyebabkan akidah-akidah batil lah ini bisa masuk karena standar antum dalam memahami syariat ini tidak pas, itu tidak benar, sehingga mudah untuk digoyah. Kalau standar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Anda pahami dengan baik, Anda mengerti dengan benar, maksud tujuannya, paham, selesai. Ini masalah sampai hari ini. Aliran-aliran batil itu bisa berkembang. Aspek yang paling utama, bagaimana pemahaman kita pada syariat ini? Bagaimana pemahaman kita kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para ulama? Bagaimana memahami itu? Persoalannya, akidah-akidah yang batil itu bisa masuk. Itu karena konsep pemahaman kepada akidah ini tidak bagus. Mesti masuk. Orang yang sudah kuat saja masih diuji Allah. Beneran dia mukmin, betul lah. Karena ayatnya mengharuskan begitu. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengaku beriman kemudian kamu dibiarkan saja? Tidak. Jangan kemudian mengaku beriman dibiarkan saja. Enggak, diuji Allah Ta'ala. Betul lah, karena untuk mengetahui mukmin yang baik dan tidak itu perlu ujian. Enak saja Anda minta masuk surga kemudian masuk hanya dengan modal sholat 5 waktu war begitu, dari mana itu? Itu tidak bisa. Ini konsep syariat yang harus dipahami.
Lah kalau proses berpikir, proses memahami din itu tidak salah, tidak berani, semua tidak berani. Sampai hari ini siapa yang berani? Saya sering menyampaikan, Anda memahami Islam itu seperti Umar bin Khattab. Ketika mencium Hajar Aswad itu selesai itu tingkat tinggi, paling tinggi. Dia mengatakan, wahai batu, saya tahu batu, kamu tidak memberikan manfaat dan madarat, cuma berhubung khairul huda Muhammad tadi menciumnya, ya saya sederhana sekali. Yang dijamin masuk surga, sementara yang di sini kan tidak ada jaminan. Itu perbedaannya. Jadi tidak berani kelompok-kelompok tidak berani. Di Indonesia ini pelajaran akidah itu tidak tuntas memang. Sampai hari ini itu sebatas akidah rububiyah. Rububiyah ada Allah sebagai pencipta, pemelihara, penyembuh orang yang sakit, penguasa. Ketika sudah menyangkut tataran tauhid uluhiyah, ini sudah rusak. Ini tidak pernah dibahas secara tuntas. Karena tauhid ini sangat tinggi dan beresiko. Allah satu-satunya Rabb yang wajib diibadahi. La ma'bud bihaqqin illa. La mahbuba illa. Allah lah yang berhak untuk dicintai. Wis Allah. Bukan anaknya, bukan istrinya, bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan kedudukannya, bukan semuanya. Bukan. Mudah loh mengucapkan, tapi tidak mudah loh mencapai tarafnya. Untung kira gampang. Mudah diucapkan. Coba cintai Allah di atas semuanya. Anda mau tahu, itu tidak mudah itu. Suaminya menikah lagi aja banyak yang keok sudah tahu bahasa keok. Banyak yang sekarat itu banyak itu. Apa itu berarti bentuk cintanya pada siapa? Itu kepada makhluk ya situ. Keok situ. Lalu bawa istri satu, lalu 4 langsung dikubur barangkali. Itu karena peletakan dasar cinta yang salah. Ya, siapa yang Anda cintai? Kalau yang antum cinta itu Allah, yang selesai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lah, itu ayat. Lihat ini, jangan lihat ke bawah, tidak ada apa itu. Ya ke bawah. Sudah diberitahu pengajar ini kuat berkali-kali, sudah diberitahu Pak sudah tahu. Percuma Anda orang kena jin suruh datang ke sini, kuat betul loh di sini. Kuat loh mengajar akidah ini, kuat betul. Kuat betul. Loh kalau Anda paham makna la ilaha illallah, la ilaha illallah, tuflih. Qulu la ilaha illallah. Tuflih. Begitu hadis. Ucapkan la ilaha illallah maka kamu menang, selamat. Mengucapkan saja itu selamat tentunya dengan pemahaman, dengan ilmu. Itu dengan ilmu memahami syariat ini tidak bisa tanpa ilmu. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Wajibnya memahami ilmu. Anda ingin berlama-lama di dunia ini atau segera menyelesaikan masuk surga? Masuk surga. Ngapain? Dunia neyengen kayak begini tunggu. Saya dunianya tahu bahasa saya Anda. Mawang 14 abad yang lalu mengatakan bahwa dunia ini seperti nenek tua yang giginya ompong. 14 abad yang lalu. Sekarang mukanya sudah ompong begitu.
dunia yang dikucur-kucur, Masya Allah. Ya, tauhid itu segala-galanya, Pak. Kalau paham akidah itu selesai. Loh, saya pernah selesai khutbah Jumat, membahas akidah, sorban. Wah, ya si kuat-kuat, mari turun dari mimbar. Ada yang kebetulan kesurupan, tak ambilkan serban saya, tak geblok kok, waras maksudnya. Langsung serban saya ditawar berapa bit harganya. Loh, itu bodohnya itu loh. Ini serban biasa ini. Langsung. Kenapa? Yang geblok ini dianggap sakti gitu loh. Itu di sini. Kualitasnya begitu. Maka itu ditawari pulus. Nah, itu kualitasnya. Kok masih seperti itu membangun akidah. Dengan serban aja tertipu. Mau perang, jihad, fisabilillah, tak mungkin. Jauh. Ini persoalan ini, apa yang saya sampaikan ini persoalan sampai hari ini. Ya sampai hari ini seperti itu. Akidahnya ini buruk dalam memahami masyarakat ini. Dan semuanya akidah itu di mana-mana. Menyangkut rumah tangga dengan akidah, mengatur diri dengan akidah, di perusahaan dengan akidah. Begitu loh maksud saya itu. Semua itu membawa nama akidah. Kuliah itu dinilai dengan akidah Islam. Cocok apa enggak? Oh, enggak cocok. Oh, gitu. Bodoh memang masih syaratnya itu. Dikuliahkan 5 tahun tak boga ngatur makanan dia kira 5 tahun habis. Ekonomi maling, itu maling semuanya memang. Paham? Ini mengganggu syariat itu. Jadi kalau tahu, oh iya, tidak bisa diakali. Saya tadi di pos, orang-orang agak bingung. Ada apa Ustaz di pos? Saya nonton batalan sebentar. Kenapa kok di sini? TV saya itu sudah rusak 3 bulan nih, gambarnya semut. Kenapa tidak dibetulkan? Karena kayak semut. Untungnya besar, anak gak ngerti televisi, alhamdulillah. Itu syaitan di situ tuh. Cuma saya tadi kepingin lihat tak lihat sebentar. Di pos bingung orang-orang, mana di pos. Setiap orang, Pak, ada rumah kos-kosan apa? Saya tidak tahu. Banyak ya. Gara-gara saya juga di pos. Mestinya itu saya ajari akidah orang-orang itu. Lain gitu. Ya. Sebentar aja, refreshing sebentar aja. Sebab mau ngajar ini perlu fresh gitu. Paham? Ngajar ini mestinya ngajar akidah itu perlu istighfar. Berani untuk menyampaikan begini. Kalau Anda tidak mengerti betul, tidak bakal berani. Saya jamin tidak bakal berani Anda mengucapkan. Ini masalah tauhid, masalah akidah, tidak sekedar pengucapan. Oh, kau dijelas sampai sama sekali tidak terdekat sampai itu. Walaupun setelah ini, ya, akidah itu kalau diucapkan dengan benar, malaikatnya banyak. Itu tauhid. Banyak malaikatnya, macam-macam canton delosor. Sudah ngajar di sini menerangkan Muhammadur Rasulullah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dah ini membesar. Cuman semua itu hidup dengan akidah. Ini belum materi. Lukjannya yang cocok ini atau itu? Ini sudah berangkat. Tadi saya sudah bingung loh, sholat tadi kok cepat aja. Itu ya cocok ya? Loh, yang mana yang cocok ini?
Saya berpedoman padang di situ untuk menoleh sini kesulitan gitu. Tidak sama ini. Takmirnya harus membersihkan jam-jam yang tidak sama ini ya. Itu bagian dari akidah juga itu sebenarnya. Paham tauhid ini aman. Aman. Murid-murid itu saya ajari semuanya. Tauhid itu membuat orang kokoh dalam kehidupan ini. Walaupun pernah miring, balik lagi. Itu tauhid. Pernah miring, tahu. Loh, kalau belum mencoba berani belum tahu makna miring itu apa belum tahu. Kopiah bisa begini aja. Itu masalah akidah, masalah akidah. Jadi kembalinya oh iya, tenang aja. Kehidupannya begini. Tauhid itu harus dikuati. Tiap hari itu menguati masalah akidah dulu Islam, keimanan. Cukup itu aja. Perbaiki di sana. Masalah ibadah, fikih itu masalah yang praktis. Anda ngerti kaidah-kaidah secukupnya cukup. Tapi akidah ini masalah usul. Dan masalah usul setiap mukmin harus paham. Karena kaitannya dengan syirik, bid'ah, khurafat, tahayul dan rusaknya seseorang itu di masalah akidah. Ada yang sholat, rusak akidahnya. Banyak. Ada yang hafal Quran, akidahnya jauh dari akidah sahihah. Banyak. Hafal Quran. Nggak ngerti isinya Quran itu apa. Tujuan Quran itu kemana. Tidak paham. Itu orang yang sakit, orang yang stres jiwanya. Itu obatnya akidah. Iya, ya, jadi seperti itu. Saudara-saudara terhormat, kemarin babnya tentang masalah akidah dan bab pertama adalah masalah ikhlas kemarin. Ya, ikhlas kita tahu, ikhlas itu dalam mengawali perbuatan amal itu dan bab itu ditempatkan di bab yang pertama oleh para ulama. Ikhlasul amal, terus niat itu mesti di bab utama. Ini yang membuat ya, ini yang buat jin itu tidak bisa masuk. Syaitan tidak bisa membuat. Antum tahu masalah ikhlas sangat tinggi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Wiqayatul Jin wal Ins tentang pengobatan orang kesurupan dan kemasukan jin. Yang saya punya kitabnya itu. Ketika jin itu ngomong begini, yang diserang adalah ikhlas Anda. Ketika jin ngomong, saya akan keluar dari tubuh orang ini karena Anda. Nah itu tidak boleh. Anda harus mengatakan, kamu harus keluar dari tubuh orang ini karena Allah. Begitu mengatakan karena Anda, maka kita dinaikkan oleh iblis. Nah saat itu pula kita dibanting oleh iblis. Karena yang rusak adalah sisi akidah itu dirusak. Sampai seperti itu. Masalah ikhlas tidak main-main masalah. Paham ada kalimat yang saya ucapkan mengerti alur pembicaranya harus paham bahwa ikhlas itu tidak mudah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah Ta'ala. Ketika iblis bersumpah, ya Allah, saya akan menyesatkan seluruh hamba-Mu, akan kami sesatkan sekalipun yang alim pun, ikhlasnya akan kami rusak. Ulama pun. Maka itu ada ulama khair, ada ulama su. Ada ulama yang bisa dibeli. Dan ada ulama yang tidak bisa dibeli. Ulama khair dan ulama su. Akidah. Ketika iblis bersumpah itu, wa bi'izzatika, demi izzahmu. Iblis disebut dengan tauhid rububiyah ini. Agak merapat. Itu yang di belakang masih banyak. Yang cepat merapat. Biar dapat tempat, tidak ada tujuh. Terus, begitu, bagus. Biar masjid ini segera dibangun. Tak cukup. Yang putri datakan semua. Wong taklim lagi. Oh, gini. Kalau Anda tidak mengerti akidah syariat, Anda tidak akan pernah mendidik Anda dengan baik abadan.
kan pernah bisa. Mendidik anak itu tidak dengan fulus. Nah, aqidatul Islamiyah. Percaya, yang diuji, pernah percaya. Tak bisa. Mar'a as-salih itu dengan akidah ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-amratus salih. Idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malik wa nafsiha. Mar'a salihah. Kalau mar'a cantik banyak, salihah sedikit. Salihah itu kalau suaminya ngomong, istriku jangan keluar. Naam, salihah. Enggak saat ini. Metu rene lho kok dilarang. Laisa salihah ya. Toli itu, salihah itu. Oleh. Salihah itu hampir jarang. Saya menjumpai dan saya sering melihat dia yang krisis masalah salihah. Lebih-lebih krisis rajulun saleh. Semangat tertawa senyum dia. Karena yang saya serang Anda, begitu. Laki-laki yang soleh itu jarang. Kira gampang laki-laki yang soleh hari ini, berani Anda menyebut diri antum soleh. Jangan dikokot nanti menuju soleh ini. Iya, jadi standarnya udah turun jauh. Apalagi kalau sudah dibandingkan dengan salafus soleh. A'immatus salat, tambah. Ya. Jadi ini masalah aqidatul Islam itu memegang peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan. Ikhlas itu bukan persoalan yang mudah sekali lagi. Kenapa ikhlas itu ditempatkan yang utama? Apa itu rasul? Seluruh amal ittifaq para ulama, yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba'us sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amal itu dua syarat. Yang pertama mukhlis, yang kedua shawab. Shawab itu adalah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Untuk mengatasi gelombang akidah yang sesat bermunculan, maka kembalikan umat ini kepada akidah sahih. Kembalikan umat ini kepada akidah sahih, kepada ibadah. Jadi akidah salimah, akidah sahihah, ya, dan ibadah sahihah, kemudian akhlakul karimah, tiga hal. Akidah salimah, kemudian ibadah sahihah, dan akhlakul karimah. Hasil daripada dua ini menghasilkan akhlak yang luar biasa. Akhlak itu bukan. Akhlak tidak mudah mencela saudaranya, tidak mudah menganggap saudaranya sesat, seenaknya mengkafirkan, hari ini di mana-mana. Mudah begitu. Itu akidah yang berhati-hati betul, karena begitu Mas. Ya. Ketika iblis bersumpah itu, maka Allah memberikan ruang. Silakan kamu sesatkan seluruh hamba. Tapi disebutkan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambaku yang ikhlas, kamu tidak bisa. Kenapa? Ya kamu tidak bisa. Karena ikhlas itu dalam kekuasaan saya, dalam perlindungan dan penjagaan Allah SWT. Itulah yang tidak mudah. Bagaimana seorang meraih ikhlas sehingga dalam pengawasan dan penjagaan Allah SWT. Akidah itu selama tepat benar, maka orang tersebut dalam pengawasan, perlindungan dan penjagaan Allah Ta'ala dari munculnya akidah batin yang banyak luar biasa. Sebetulnya para orang tua itu harus memahami batin. Ya harus belajar. Di sini juga orang tua yang sudah mau mati itu harus belajar. 60 ke atas harus antri di sini. Malaikatnya sudah di belakang. Tok. Iya. Betul. Nabi mengatakan umurnya umat ini tidak lebih dari sitin wasal 60 dan 70 tahun. Rasulullah. Sudah. Mau kemana? Anda apa orang umur 60 tahun mau ikut lomba lari 10 km begitu? Berangkat. Ya, jadi
Mukhlis. Syekh Qardawi dalam kitabnya Kitab Kecil Bab Ikhlas. Anda tahu ikhlas? Ada seorang ulama besar itu sedang tiduran menjelang asar. Kemudian ketika pada waktu saat asar masjid dibukakan begitu, menjelang azan masjid dibukakan kebanyakan begitu. Sebelum azan masjidnya digembok gitu ya. Karena masjidnya juga dicuri. Salah sendiri, masjidnya diperbagus sedemikian rupa sehingga kayak hotel. Salah itu juga. Masjid itu adalah tempat ibadah. Kalau terlalu luas enak, maka nilai ibadahnya dipersoalkan itu di sana mau apa itu. Rasulullah dan sahabat itu sujud di tanah. Ada riwayatnya, sujud di tanah. Kita sudah nikmat. Ini sudah loh, jangan ditambahin lagi loh sajadah ini. Saya tadi sudah empuk betul. Tidur setelah ini saya. Sajadah segini. Min atharis sujud. Harus ada. Min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah walladzina aman. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ruhama'u bainahum tarahum. Ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Mukanya ada bekas tanda sujud. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Dan orang-orang yang bersamanya asyidda' keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, lemah lembut terhadap saudaranya. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, mereka ruku, sujud, ada bekas tanda sujudnya di dahinya. Ada dua tafsir. Tanda sujud memang hitam di dahinya ini. Yang kedua adalah tidak ada tanda hitam, tetapi mukanya bercahaya, bersinar luar biasa. Bukan pucat, ya. Itu beda itu. Beda. Ada orang yang hitam bercahaya, ya. Itu sama ketika saya ditanya oleh anak saya sendiri. Yang hitam ini di rumah ini siapa? Oh, ada. Pertama bapakmu sendiri itu. Dan untuk menguati anak saya, ada yang hitam manis itu. Yang namanya Fauzia itu manis. Ya. Terus apa bis? Ya kamu berdua kita itu dibagi nak gitu. Kuat. Jadi kita sama-sama posisi hitam, tapi hitam manis. Gitu. Masalah akidah. Menguatkan anak saya itu penting, itu bab yang penting supaya tidak minder itu strategi dalam bertempur itu namanya ya. Yang lainnya putih-putih kulitnya gitu. Itu yang niru ibu, ini niru abah gitu loh ya. Kan begitu gen itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam jima kalau sperma laki-laki yang mendominasi maka anak itu lahir dengan izin Allah bismillah kata para ulama menyerupai ayahnya. Itu tafsir. Loh, kalau ngerti itu semuanya masa berani masuk itu akidah batil itu berani masuk. Enggak berani itu rumah saya. Enggak berani. Bab sperma saya ngerti ya bagaimana. Kok mau diakali oleh orang kerupuk itu apalagi dengan mutu isyariman atau mutu syahidan hidup mulia atau mati syahid. Waduh tambah insyaAllah ini tekawis musuhnya. Babnya cuma itu. Ikhlas itu menghasilkan hati yang bersih dari ikhlas. Anda bisa indah memandang satu permasalahan. Baik, walaupun itu berhadapan dengan musuh Anda sekalipun, Anda bisa bersikap adil. Itu ikhlas. Rasulullah ketika menyebutkan dalam satu hadis tentang ulama tadi belum selesai lain. Terlalu banyak di sini, langsung berpindah cepat ini. Ulama tadi pas menjelang asar diseret oleh takbirnya, ditarik. Bangun, sudah azan kok tidak bangun Anda ini. Bangun dengan senyum. Ya. Syukron, terima kasih. Ulama besar ini.
Apa kata ulama? Alhamdulillah, saya dibangunkan oleh ini penjaga masjid ini. Alhamdulillah disadarkan tentang waktunya sholat berjamaah. Dan alhamdulillah dia tidak tahu saya. Kalau dia tahu saya, gak akan dibangunkan saya. Mesti sungkan itu. Inilah ikhlas itu. Gak ngamuk-ngamuk. Kurang ajar sampai ini. Ulama, tidak ada ulama alim. Jadi bisa. Terima kasih. Idah. Jazakumullah khairan katsiran. Coba kita. Sudah membawa segala ini. Ikhlas. Kata Syekh Qaradawi dalam kitab makna al-ikhlas. Kemudian ketika Allah menyebutkan ayat ini tentang masih ikhlas. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah suatu hari di mana harta dan anak-anak banun, mal wal banun, harta dan anak tidak bermanfaat. Ada itu hari kiamat, tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali qalbun salim, hati yang jernih, hati yang bersih, hati yang mukhlis. Terhindar dari sum'ah, riya, namimah, riba. Banyak. Penjelasannya banyak. Mukhlis. Bukan munur. Ya bang. Berat. Lawan dari ikhlas itu adalah riya. Riya itu contohnya begini. Ada 3 orang mau sholat berjamaah. Yang A ini bacaannya bagus dan syarat imam seharusnya dia yang jadi imam. Kemudian dia mundur sungkan dengan B dan C. Maka yang maju yang C. Yang bacanya kurang bagus. Seharusnya haknya A. Mundurnya A tadi itu adalah perbuatan riya sebelum riya. Itu loh makna riya. Paham? Ini akeh. Lawang di sini pakai kadang-kala imam bisa ngomong sing wis tuwa, pelat-pelat bareng gitu. Enggak boleh imam. Lalu imam itu harus yang fasih. Aqra'uhum, syurutul imam aqra'uhum, yang fasih, yang hafalannya banyak. Itu ya. Kan enak. Imam muda, ajaknya bagus, ganteng orangnya, hafal Quran. Loh, begitu imam. Sudah tua, nggak kuat lagi suaranya, tanya-tanya begini lah, itu kan mundur lah. Itu harusnya ibadah itu kalau memang ikhlas dikemas sedemikian rupa. Kenapa sholat itu menjadi tidak menarik? Salah satunya adalah faktor imam. Sholat tidak menarik. Kualitas imam itu loh. Siapa yang anda taruh di sini? Karena itu sangat menentukan dalam ibadah sholat. Zayyinul Quran bi aswatikum, perbaguslah suara kamu ketika baca Al-Quran. Jelas. Ilmu pentingnya ini. Kemudian ikhlas itu yang sebagaimana perkataan Al-Imam Hasan Al-Banna. Ya akhi, nasihat yang bagus saya masih ingat 15 tahun yang lalu saya membaca dalam kitabnya Prinsip 20 saya baca. Ya akhi, yang aku maksudkan dengan ikhlas adalah seseorang beramal tidak mengharapkan jabatan, kedudukan, pangkat, ya popularitas, terkenal. Semuanya tidak ada bagi orang yang mukhlis. Karena amal yang ikhlas itu harus jauh dari itu, jauh dari keinginan-keinginan duniawi. Berat ya? Berat ya? Tidak main-main loh ini. Tidak mudah loh ikhlas itu. Ditempatkan di bab akidah ini oleh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Buraikan. Itu tentang masalah mukhlis. Ikhlas. Anda sekarang tentang perempuan. Wanita ini ketika menutup aurat, itu antara yang ikhlas dengan yang tidak ikhlas itu membeda. Antara yang terpaksa dengan yang tidak itu beda. Ibadah itu antara yang dipaksa dengan yang dengan kesadaran itu membeda. Tetapi seseorang mengawali dirinya untuk menjadi mukhlis harus memaksa diri untuk beribadah dengan ikhlas. Ini kaidahnya. Harus memaksa dirinya dia untuk ikhlas. Harus berusaha. Tanpa itu tidak akan pernah ketemu.
memaksakan diri untuk berusaha. Karena ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayatnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang benar-benar jahadu fina lanahdiyannahum dalam takkid dalam bahasa Arab di situ. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keikhlasan kami, mencari keridhaan kami, pasti akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Sungguh-sungguh mujahadah yang luar biasa. Saudara-saudara bisa mengajarkan begini itu juga hasil mujahadah, tidak mungkin bisa semacam ini. Tidak bisa. Mengajarkan akidah itu berat, jujur. Harus sungguh-sungguh, harus amanah ya. Yang saya pelajari, harus amanah, harus jujur. Harus berada pada manhaj yang benar. Itu mengajar akidah. Anda tidak akan bisa pernah meruqyah orang yang kesurupan kemasukan jin. Karena faktor yang utama itu akidatul Islam. Kemudian sebagai ibadah menurut sunnah. Harus menjalankan sunnah. Tidak ada seorang peruqyah itu nonton-nonton sinetron. Tidak ada. Kelompok pondaknya itu. Peruqyah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh apa ya? Laku itu ruhnya kok begitu, membaca Quran kok bersamaan dengan itu, dengan hadis ini nggak cocok, nggak pas itu, ngerti bahasa tidak pas, nggak pas itu dari sisi itu. Ya, ikhlas itu menghasilkan jiwa, menghasilkan hati, menghasilkan pribadi, menghasilkan akhlak, menghasilkan luar biasa mukhlis itu kalau orang itu paham tentang ikhlas. Tujuan hidup itu ikhlas. Yang dikumpulkan, nanti dengarkan ya pembicara yang tadi disebutkan, yang dikumpulkan di bumi Syam Allah Ta'ala, orang-orang yang terbaik, yang mukhlis insyaallah. Kalau tidak dikumpulkan di sana, karena Nabi mengatakan tuba lisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Sungguh beruntung orang-orang yang berada di Syam. Hadisnya begitu di Syam, di Suriah, Libanon, Yordan, Palestina. Orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mulia, yang hebat berada di sana semua. Ada 15 hadis tentang Syam. Yang kemarin saya sampaikan, saya bacakan pada majelis tafsir maupun pengajian di tempat saya. Mungkin yang dikirim di sana ada orang-orang yang tahu arti perjuangan, tahu arti ibadah, tahu musuhnya, siapa lawannya, dan tahu tujuan hakikat perjalanan. Hada mukhlis. Sangat tinggi. Sangat tinggi. Kemarin yang sudah ada yang dicatat di sini ya. Al-Laban Al-Khalis, susu yang murni, dicatat kemarin susu murni itu. Tapi jangan minum susunya, begitu nanti ya. Memang ya, Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs, pembersihan jiwa. Orang itu bisa mengatakan harus tazkiyah dulu, nggak bisa tanpa tazkiyah. Para rasul itu ditazkiyah dulu oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Nabi itu diangkat untuk menjadi Nabi usia 40 tahun. Dan apa surah yang diajarkan pertama kali kepada Rasulullah SAW? 2 surat. Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Baca itu Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang-orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Bangun untuk salat malam kecuali sedikit. Nisfahu awinkus minhu qalila. Nisfa, separuh daripada itu. Awzid alaihi wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran di waktu malam hari. Karena baca Quran di waktu malam hari itu adalah pembacaan yang sangat indah. Ngulul kelas. Ya Allah. Berat. Yang dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala orang-orang yang mukhlis. Lihat hadis tentang sakaratul maut.
man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhiratnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas khalisan min qalbi dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Khalis disebutkan di sini ada yang namanya Nur Khalis. Lah itu saudara namanya Nur Khalis ya begitu. Nur itu cahaya, Khalis itu ikhlas gitu loh. Cahaya ikhlas. Namanya Nur Khalis gak karu-karuan malah itu. Faiz itu dinamakan oleh ibu saya itu orang-orang yang beruntung, sukses. Anak Anda boleh Anda namakan Faiz, boleh, tidak ada larangan, itu memang itu ya. Anda yang minta izin pada saya, Ustaz, nama anak saya mau saya namakan seperti nama antum. Oh, fadhol ya akhi, tidak ada larangan sama sekali dalam Quran maupun Sunnah. Ya, izinnya bagus, cuma tidak ada larangan. Ibu saya masih ingat saya kalau manggil anak saya yang soleh, itu masih saya. Tapi sudah tidak ada ibu saya. Itu begitu. Ya, Anda doa dari ibu saya. Mudah-mudahan nak tak doa dalam posisi ikhlas dalam beramal. Itu masih ingat. Insya ibu saya. Kuat doanya ibu saya ini kuat. Betul itu tak. Amin, tawar amin. Karena doa itu seorang ibu itu kuat. Jadi kalau ada anak itu tidak minta doa mboknya anak goblok, itu berarti itu bodoh. Ibunya yang melahirkan, yang mengajari, ikhlas itu di sana diantaranya. Paham? Telah ditempatkan nomor 2 setelah tauhid apa? Al-ihsan lil walidain. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. Tidak boleh kamu membentaknya. Wa qul lahuma qawlan karima. Lo itu nas lo. Quran ini Al-Quranul Karim. Bagaimana adab indahnya. Setelah la ilaha illallah ada perintah bertauhid taat pada kedua orang tua. Itu yang sekarang hilang. Barang siapa yang masih memiliki kedua orang tuanya atau salah satu darinya masih hidup, kemudian dia tidak mampu untuk birrul walidain kepadanya, dia termasuk anak-anak yang celaka dan merugi. Bodoh-bodohnya orang tua kita katakan tamatnya istri. Wong yang melahirkan kita, ya itu kita ini keluar dari perutnya. Ini termasuk bagian dari ikhlas. Dari ikhlas ini. Tak bisa tuh. Ikhlas itu tercermin dalam seluruh perbuatan. Apa itu ikhlas itu? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tadi itu loh, di rakaat yang kedua, ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ta'ala yang mulia dan dimuliakan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang apabila berjalan di muka bumi, yamshuna 'alal ardi hauna. Dia berjalan dengan rendah hati. Rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil menyapanya, buruk, menyapanya, menghinanya, itu yang keluar qalu salama. Anda tidak mudah mengucapkan kata-kata qalu salama. Mudah-mudahan kamu diberi hidayah Allah Ta'ala. Itu tidak mudah. Kalau hati orang itu tidak tertata, gak iso ngomong wangel itu. Itu perlu latihan dulu. Ditempatkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, siapa yang menyangka dirinya, mengatakan dirinya ana sudah ikhlas, maka dia tidak mukhlis. Paham? Paham? Masuk? Siapa yang menganggap dirinya ikhlas, maka dia tidak mukhlis.
Ini bisa ikhlas kok 3 jam nanti. Terus duduk di sini, nggak boleh tidur, nggak boleh ngantuk, nggak boleh berpikir lain, nggak boleh mainkan HP. HP ini sekarang sudah jadi syaitan terus. Aku lagi karena keperluan tak banting bisa ini. Sudah sumpah apa sana. Apa tidak sumpah? Enak-enak baca Quran kering. Baca lagi. Kering lagi terakhir. Coba ini baca Quran. Anda itu. Ini siapa yang membuat? Anda ngerti. Itu kan tergantung orang terus biar memang. Tapi banyak yang tersesat itu tergantung apanya itu berarti. Orangnya orang beres. Merusak banyak ini. Supaya Anda tahu. Ini memang sengaja dibuat oleh orang kufar. Itu memang sengaja dibuat. Sedemikian rupa tujuannya malaikat dari Quran. Ada yang diisi Quran pun ini terus setiap hari. Saya di pesawat, di bis. Satu pesawat itu diam. Tak pikir ngapain. Enggak. Satu bis begini semua edan ngapain. Edan semuanya. Pernah tahu? Loh, sudah sering. Saya pernah baru kali itu saya naik pesawat 1 hari 2 kali hebat hari ini Pak. Naik pesawat 2 kali. Saya pun nggak tahu saya. Dari Bali ke Lombok, dari Lombok ke Malang. Enak, jam cukup Maria. Apa saya pulang? Tak orang pada istri saya. Hidup ini guyonan. Memang betul panggung sandiwara itu. Lah 1 jam yang lalu saya masih di Lombok, ini sudah di rumah. Sandiwara. Betul itu. Betul hanya itu berarti. Ad-dunya mata'ul ghurur. Kehidupan yang sementara menipu, bohong, itu dunia. Orang yang ikhlas tidak akan tertipu dengan dunia itu. Orang yang mukhlis tidak akan tertipu dengan fulus. Kelompok-kelompok yang sesat ada tokoh yang dibayar untuk mengatakan tidak sesat. Ini mukhlis, hancur amalannya. Ini fulus. Dibayar. Berarti imannya, akidahnya, ilmunya yang tak mulus itu. Tak mulus. Selesai Anda. Berat. Mukhlis itu berat. Menjaganya ya Allah. Kadang-kadang ini ya. Kita ini oleh anak itu dipancing untuk tidak ikhlas tahun. Marah yang berlebihan itu membuat rusak amal kita nanti di situ. Dan yang diserang adalah keikhlasan nantinya di situ. Karena orang yang mendidik dengan ikhlas dengan yang mendidik dengan tidak bohong itu beda. Hasilnya beda dari sisi tarbiyah pendidikan dan ini susah kecuali orang-orang yang paham. Jadi ucapan ini susah untuk kecuali orang-orang yang paham mengucap. Ketika kita ikhlas itu enak mengarahkan begini. Tapi begitu hawa nafsu yang bisa rusak dan itu kaitannya dengan ikhlas sebetulnya. Itu harus istighfar dan harus menghentikan pembicaraan. Harus menghentikan pembicaraan, mengalihkan pembicaraan. Itu orang yang mengerti. Karena kalau itu diteruskan akan merusak amal yang lain. Ikhlas, mukhlis. Tempatkan di sini wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din. Antum tahu ikhlasnya Rasul ketika beliau hendak tawaf di Ka'bah, orang-orang musyrik masih periode Mekah sudah menghadang dan kemudian menaruh tai onta di punggungnya ketika rukuk dan sujud. Apa yang terjadi? Rasulullah dengan sabar membersihkan bajunya itu dengan ikhlas. Maka itu orang kafir kalah. Kalah betul. Dalam semua posisi kalah. Ini sudah tak ganggu, tak rusak amalannya.
tetap tidak terpengaruh. Hebat yang menjaga Rabbul Alamin. Ikhlas. Ya. Mendidik dengan ikhlas dan mendidik yang cari dunia kan beda. Lihat kan, Ustadz dulu, dulu, kiai dulu, mukhlis. Jadi apa? Buruan, tahu buruan? Balasan minta pijet dianya. Nian pijet ono, itu dari amal sekian. Kalau sekarang, saya pernah ditanya begitu. Ada orang bertanya tadi, Ustaz Faiz kalau ngundang Anda itu berapa tarifnya? Lu sampai tak tembak lu sama itu. Kurang ajar nih, merusak semua amalan mulai lahir sampai batin ini. Jangan tanya begitu. Jangan Anda ngulangi. Tidak ada tarif-tarif, tarif sudah pindah itu semuanya. Boleh. Tidak ada. Untuk standar Jawa Timur sekian. Wassalam dong. Wassalam kan begitu sekarang banyak itu. Ada asisten pencatat. Nah, aku gak mau asistennya istri saya aja. Tak catat dewe di. Catatan jadwal pengajian saya di sini. Nyecok kan. Ambil KTP, ambil PLN ada di sini. Anti dompet katanya anak saya. Dompet enggak punya, HP kelas gaptek, katanya begitu. Apa-apa semuanya. Latihan ikhlas itu ya. Ya, saya kira antum mau jadi mukmin mujahid. Saya bingung dengan beri-beri berbagai. Kan berbicara itu sangat tinggi. Tak catat di sini jadwalnya pengajian. Oh nanti tanggal ini sekian. Pak Teguh itu sering SMS. Ustaz nanti waktunya nggih orang ngono nggih. Kadang-kadang kata jawab tahu-tahu saya datang. Paling enak. Kalau sudah pakai tarik waktu jangan bicara aduan. Alamat rusak Anda. Rusak. Sudah diberitahu. Tidak bisa saya nanti merukyah serban. Saya gak mandi kok nanti itu. Ngerti Anda apa itu? Tuh sampai serban loh saya sebutkan. Itu karena diantaranya insya Allah karena tak tukono kok. Ayo keluar. Metu langsung waras. Ini samping ini. Habib Sakti ini semuanya. Allah. Gitu. Sampai semerap ikhlasnya. Wow, abot. Tak mudah ikhlas. Mengajarkan ini saya mengatur ya Allah. Apa yang mau saya sampaikan ya? Mudah-mudahan ikhlas ya Allah, enggak cari dunia. Saya kalau sudah mencari dunia, sing seakan ya aku, terutama sampean. Karena di situ bisa menyesatkan juga dengan dunia itu. Itu dalam dakwah itu banyak yang menyesatkan karena sudah dibeli oleh dunia. Tidak banyak orang kalau sudah mencari dunia, nggak dipercaya orang loh nanti itu. Hati-hati orang dalam dunia dakwah ini tidak main-main loh. Tidak main-main dalam dunia dakwah ini. Serius. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Itu ayatnya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik mimman da'a ilallah daripada orang-orang yang menyeru di jalan Allah wa 'amila shalihan. Wa 'amila shalihan. Amal soleh dengan menyeru itu harus ada kaitannya. Sangat kuat, sangat erat. Tujuannya harus benar dakwah. Kenapa dakwah itu tidak berhasil? Perlu dipertanyakan yang berdakwah itu. Ini
Berbeda dengan dosen. Beda. Tidak sama. Jauh nilainya dakwah ini dengan dosen jauh. Ini dosen super luar biasa. Ono tandingan nih. Dosen itu kan mengajarkan ilmu selesai. Barang kasar jadi halus. Anda pun juga begitu kuliah begitu supaya orang itu sering ngomong, nah kuliah yang betul ya, iya, saya nanti masa depannya baik, bagus, dapat gelar SS itu, terakhir S Muris itu nanti terakhir, begitu selesai itu hidupnya baik, masa depan apa belum kira masa depan itu kuburan. Loh kalau antum dikubur, kemudian salah amal ini kemana antum? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا هذا الله. Kuat peranan ikhlas dalam membentuk jiwa. Qalbun salim, qalbun mu'min. Ini di sini masih 6:30 loh jamnya ini. Jadi yang betul ini ya. Oh iya. Jadi kurang berapa detik itu ya? Pengajian itu tidak boleh lama-lama, memang gitu loh. Kalau majelis mungkar maksiat boleh itu. Pertandingan sepak bola malam hari. Jam 12 siang sudah di lapangan semuanya. Tak tahu apa ya. Zikir apa pun bisa. Kalau majelis ilmu 1 jam, iya 45 menit minta surga. Maka itu banyak yang sakit begitu itu, banyak yang rusak. Bawa sini semua saudara-saudara Anda ya, ini yang terakhir suruh taklim. Ini sudah dekat Tuba Lisham, sudah dekat. Sudah ngerti aja. Khilafah ala minhajin nubuwah. Ini fase yang kelima. Nubuwah kenabian sudah selesai. Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Ya. Terus yang ketiga apa? Penguasa-penguasa diktator sudah selesai. Raja-raja yang zalim sudah selesai. Ini yang kelima. Fase yang kelima ini dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman, khilafah ala minhajin nubuwah, dan itu sudah dekat. Nanti antum dengarkan yang disampaikan oleh para masyayikh itu loh. Itu tentang kondisi saat ini. Tuba Lisham, di sana semua yang terbaik. Orang-orang yang ikhlas berkumpul di sana. Hati-hati antum hidup di satu tempat yang penduduknya atau yang banyak yang rusak, hati-hati. Anda bisa terkena penyakit al-wahn, cinta dunia dan takut mati, terkena penyakit nifaq, munafik, terkena penyakit hasad, terkena penyakit sum'ah, terkena penyakit riya, terkena penyakit ghibah. Itu kita hidup di daerah yang orang-orang atau yang masyarakatnya jauh dari Alkitabil Islam. Itu yang saya takutkan, rusaknya iman kita. Anda paham nasihat ini bukan main-main. Nasihat ini. Anda paham kalimat penutup ini, hati-hati. Bahwa sekarang ini yang menjadi taruhan adalah iman kita kepada Allah SWT di akhir zaman. Fitnahnya luar biasa. Fitnahnya luar biasa. Iman yazid wa yankus, naik dan turun. Yazid bi ta'ah wa yankus bil maksiyah. Naiknya iman dengan taat, turunnya iman dengan maksiat. Akidah itu tipis, bersih, lurus. Jaraknya dengan syirik itu kalau orang tidak mengerti tipis sekali, hati-hati. Ini kalau tidak mengerti, seseorang sangat mungkin terjerumus kepada kemusyrikan hari ini.
Sebagaimana fitnah yang digambarkan oleh Nabi dalam kitab Huru Hara Hari Kiamat, apa di antara tafsir dalam bukunya Ibnu Katsir, ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Anda orang yang pagi harinya dia mukmin, ini saya takut. Pagi harinya dia mukmin, sorenya kafir. Hari ini paginya dia mukmin, sorenya sudah kafir dia. Dikatakan dalam hadis itu, yabi'uddin bi'aradid dunya. Yabi'uddin bi'aradid dunya. Menjual agama ini dengan dunia. Laisal mukhlis. Sangat tidak ikhlas. Seperti itu sudah rusak. Yabi'uddin bi'aradid dunya. Ya. Saudara yang terhormat, harus dekat dengan Al-Quranul Karim di akhir zaman. Pegang sunnah dengan baik. Yang ketiga, masjid pusat. Masjid harus didatangi, harus memelihara sholat 5 waktu di situ. Masjid sangat penting, pengaruhnya sangat besar. Yang keempat, majelis ilmu, majelis saling. Jangan lepas dari majelis ilmu. Jangan tidak mendatangi majelis ilmu. Satu hari aja kita tidak terkena sentuhan iman wa taqwa, bisa kosong, kering jiwa kita. Hati-hati. Yang kelima, komunitas orang-orang yang soleh. Teman-teman yang soleh, harus Anda selalu bi'ah, kumpulan orang-orang yang soleh, bukan yang soleh. Itu sangat penting dari. Kemudian bertanya kepada para ulama yang alim, yang soleh, untuk selalu mendatanginya dan meminta nasihat di sana. Yang terakhir, yang ketujuh, doa. Doa selalu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini, tsabbit qulubana ala din. Ada 7 tadi saya sebutkan. 7 hal, jangan lupa. Kemudian yang doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadah. Terus seperti ingat hadirun, ini wujud cinta, wujud pemahaman seseorang kepada saat ini situasi dan kondisinya. Taklim ini saya arahkan ke sana, Mas. Memahamkan kepada Anda semaksimal mungkin apa yang saya miliki. Dan mari kita sama-sama. Nanti kita akan ketemu insya Allah di bumi Syam. Karena semua pergolakan diawali dari sana. Biasa dari sana. Ya. Berdoalah kepada Allah SWT setiap hari agar kita dipertemukan. Dan terakhir nanti dipertemukan dengan Rasulullah SAW di surga. Allahumma amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanallahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma baina samawati wal ard. Lamun panjenengan menguasai zikir subhanallah dengan sebenar-benarnya dan tidak pernah suudzon pada Allah, masalahnya sudah diberesi oleh Allah. Sampeyan kula paringi kisah orangnya masih hidup ini. Namanya Haji Zaini, Desa Segodorejo, Kecamatan Sumombito. Nek sampean jalur teng Peterongan lewat dalam niku. Niku sebelah kiri jalan enten Segodorejo, ten mriku. Rumahnya dekat balai desa di apit masjid. Pak Zaini ini Bapak Ibu pernah sakit parah. Sakitnya parah sampai karek balung sampai kulit. Sakit apa dia? Sistem pencernaannya mandegrek mboten mau mencerna. Jadi saumpama nih nedo menjeng ngoten. Dilek langsung niku keluar nggih menjeng, klotak ngoten. Ngapunten nggih. Tapi memang itu jenis penyakitnya. Ndak mau mencerna sehingga nggak bisa diserap. Mulai mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, anus iku kaku. Ndak bisa mencerna. Sistem pencernaan yang bener kan gerak-gerak ngeten nih, keruk mana nek lasula keruk ngeten. Ini pun keruk napa dereng? Nek keruk normal ya. Biasa enten sarapan iki ra niki nggih nggih. Enten ta niki. Wah, enten cocok ngaji ngeten niki. Pun keruk. Kemudian Bapak Ibu, beliau sakit yang seperti itu membuat hartanya habis. Padahal sebelumnya kaya, nggak ada truk, nggak ada lahan tebu macam. Semua hartanya habis, termasuk mobil-mobilnya.
Wes tidak tersisa tinggal satu rumahnya. Istrinya ngomong, "Mas, omah iki didol ya, gawe ngobatno sampean." Karena beliau orang ngaji, beliau ngomong gini, "Jangan. Ojo, Dik. Awak dhewe wis ketabrak ayat. Wal yahsalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan li'afa." Jangan kamu meninggalkan anak-anak yang lemah-lemah. Kalau ini rumah dijual juga, engkau sampean anak-anakku manggon nduk endi? Wis maksimal oleh sampean usaha, kita berusaha. Wis insyaallah gak diuring-uring Gusti Allah. Nek pancen kersane Gusti Allah aku mati wis gak apa-apa, aku ridho. Begitu situasinya sudah seperti itu, enggak bisa berobat lagi, ibunya yang dari Jogja datang nyambangi. Wong karek balung ambek kulit tok, Pak. Ditangisi. Wes si apa-apa Zaini tak gowo mule. Sik Bu, jame kurang 7 menit kok. Mule ning kok sik. Tak gowo mule wis dadi mati aku sing mangku. Wis niku kali orang perempuan itu kan kalau sakit dibawa pulang kan kesane koyo gak gelem ngramut kan ngoten nggih. Ngeroyokan. Temriki mawon Bu, mungkin omongi tiyang yo napa wis gak tak gowo mule. Nek kon gelem malah ora pisan enak. Wis kawatut mriko pisane digawa teng Jogja. Nek kono Zaini iki sik duwe bagian kok tak dole tak obatne, nek mati tak pangkune. Wis temenan beto teng mriko, parit totok nek mriko, dulur-dulure dilompokno obatno Zaini iki. Wis iki karangane iki, mbuh susu ana ya apa carane Zaini iki obatno. Bareng ngoten dibeto teng rumah sakit, nggih kula banterno titik waktune karek 7 menit. Tutuk rumah sakit, dokternya namanya Dokter AH Asdi. Sampe eling-eling doktere, Dokter AH Asdi. Sampai di rumah sakit di UGD. Dokter AH Asdi bertanya, "Jenengan mau berobat di sini?" "Nggih, Dok." "Dok, mana saudaranya?" Saudaranya dikumpulkan. "Begini, saudara sampean ini kalau berobat di sini, meskipun diobati dengan semua obat yang ada di apotek ini, nggak bisa sembuh. Semua apotek sak Jogja yang ngobati, nggak bisa sembuh. Percuma kok kena prosedur medis, dites darah apa macam-macam, wis tambah ruwet. Terus gimana, Dok? Kalau mau silakan datang ke rumah saya. Nanti saya bisa mengupayakan berobat." "Siap, Dok." Balik mantuk malih. Sore berangkat teng alamat yang dibuat. Jam 5 sore sampai gerimis-gerimis. Tempat praktek ada tulisannya tutup. Lho ya bisa dikongkon mrene ya mene kok tutup. Tapi ruang tamunya terbuka lebar, pintunya besar. Di sana sudah banyak orang. Wong loro-loro tok. Pak Haji Zaini ditandu. Maka tamu yang lain diomongi. "Mohon maaf, yang lain mohon bisa bersabar. Ini yang paling parah." Dimasukkan ruang belakangnya ruang tamu itu. Siap, semuanya mau memaklumi, keluarganya masuk. Pak Zaini ditakoni, "Pak Zaini, nggih. Terus pundi, Dok? Sampean masih kepengin sembuh?" "Iya, Dok, makanya berobat." "Lapose waras, enak mati, gak ada antri beras. Gak ada repot nyambut gawe. Wong apik ku mati tambah enak. Urip mawon, Dok." "Baik, nek sampean kepengin urip, syaratnya satu, jujur kepada saya." "Nggih, Dok." "Selama sebelum sampean sakit, pernahkah sampean protes dengan takdir Allah?" "Lah, gini ku, Dok. Baru sekarang saya ngomong. Saya dulu punya anak umur SMP, setiap hari adzan jamaah subuh, aktif. Kelas 2 SMP anak saya suatu pagi tidak berjamaah. Saya kira dia kelelahan, tidak saya bangunkan. Begitu pulang masih saya lihat tidur. Begitu lama matahari sudah mulai akan terbit, saya bangunkan. Ternyata anak saya meninggal. Semua orang menangis, iki arek apik mati nom macam-macam. Saya tidak menangis. Tapi begitu orang mulai lupa, 2 bulan setelah itu mulai saya yang ingat. Sebab kula sing gendong, kula sing mulangi adzan, kula sembarang kula. Kula muni ngeten teng Gusti Allah. Ya apa sih Gusti Allah iki? Jarene butuh kader nduk masjid iki. Ana kader apik malah dipateni. Sing teplek toletan pipi, jepretan kuping dijarno urip. Sing apik malah
dipateni, kata dokter Ahasdi. Nah, itu dia, sudah ketemu. Panjenengan rupanya menggugat takdir Allah. Panjenengan suudzon pada Allah. Padahal di akhiri hidupnya dalam kondisi yang terbaik, tempatnya sudah baik di sisi Allah. Anaknya pinter, bapaknya somplak. Ayo Pak Zaini, kalau sampean mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir Allah, sampean matinya mati kufur iman. Langsung Pak Zaini ngomong, lalu bagaimana dok? Sekarang relakan. Yakini bahwa anak sampean itu sudah dipilih oleh Allah waktu yang terbaik, posisi yang terbaik. Belum tentu kalau hidup lebih lama lagi lalu tetap lurus. Terima itu. Dan sekarang panjenengan juga harus terima bahwa sampean adalah orang yang berdosa kepada Allah. Sekarang Pak Zaini, sampean saya tanya, pernah zikir subhanallah? Nggih pernah dok. Coba muni dek nih subhanallah. Itu bukan zikir, iku muni. Panjenengan kula ngomong ngono arep sarapan mosok ngantuk nggih.